Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kita berbahaya ini di acara yang ditunggu-tunggu di dunia. Celakap, celakap. Mantap. Gimana Mas Anu? Tak buka lancar ya? Sudah dibuka, dilanjutkan. Ini malam ini suasananya kayak di 21 deh. Kenapa? Kayak di Cineplex. Cineplex 21. Iya. Ngopo Mas? Hubungannya? Ultraman, Spiderman, Iron Man, banyak. Wah, Avenger. Avenger. Kalau Black Panther. Apa bulu ora ya? Black Panther. Jadi malam ini kita membahas ultra cycling lagi deh. Kebetulan teman-teman di sini punya pengalaman yang seru. Kemarin Deyuan udah ngisi di episode keberapa ya? Kedua sama Chicken ya. Ini pulang dari event di luar negeri, kita mau mengulik. Ternyata berangkatnya nggak cuman sendiri, ini sama teman-teman, ada Mas Pandu, Mas Ferdi, sama Mas Bob. Wah. Ini gak ada yang komengen ya dah. Berarti ya rada ngantuk sithik. Kopine dong teko, kopine dong teko. Kita tidak menyiapkan pertanyaan, Dik. Aku menyiapkan sedikit. Oh iya. Kowe ngono, Dik. Asem kejebak. Kepeane wis ono. Oh iya. Wah. Monggo dipersilahkan. Tak formatnya nggonmu ya. Oke, malam ini kita mau sedikit bercerita mengenai lanjutan dari episode kedua di Celekap-Celekop. Waktu itu judulnya Deyuan pamit. Pamitnya itu mengikuti event di Paris. Event 4 tahunan ya? 4 tahunan. 4 tahunan, Paris. Itu event puncaknya dari Audax gitu ya? Audax dunia. Audax dunia. Oke. Nah, di sini ini kalau nggak salah Mas Pandu, Mas Ferdi sama Deyuan ini tergabung dalam Laler CC. Iya. Berarti ini gimana? Laler Go Internasional? Ya, judulnya nggak Go Internasional, Mas. Laler Indonesia itu. Jadi kan yang lokal-lokal ada juga, laler nggak ada tulisannya Indonesia itu, Mas. Oke, buat perkenalan di awal mungkin Mas Ferdi bisa ceritain dikit Mas. Laler CC itu sebenarnya apa? Laler CC itu sebenarnya awal mulanya itu secara tidak sengaja aja, namanya mengalir alamiah. Nah, dari teman-teman sepeda ini semuanya karena tiap hari sering berkumpul, bersendagurau bersama sambil bersepeda, kumpul-kumpul, makan-makan, di mana ada makanan enak gratis dong rubung. Gitu. Akhirnya gitulah. Bagi teman-teman itu sebenarnya laler itu yang nggak ada kepanjangannya, itu secara filosofi aja. Jadi namanya lalat kan senengnya mencok kono mencok kene atau diono panganan enak dirubung, wedang legi dirubung, gitu. Ora. Ya Mas Bobi ya. Rubung mangan, rubung wedang ning megah bayar. Makanya itu apa namanya, teman-teman tuh punya moto lah itu wani perih wedi ngelih. Wani mangan mesti bayar, tetap semangat, ojo semaput. Nah intinya itulah. Tapi ya semuanya itu bukan berarti ada keterpaksaan. Jadi beberapa teman-teman alhamdulillah yang punya rezeki lebih itu kadang
sering jajaki kanca-kancane ya gitu. Tapi ya gantian, nggak selalu. Tapi ya yang gantiannya jarang sih Mas. Kuwi wae ora. Kuwi wae. Sepenting ikhlas, Mas. Ada orang yang sebenarnya dia punya rezeki lebih dan mampu jajak. Tapi karena sudah kebiasaan enak dijajaki, akhirnya jarang jajaki. Enak gitu. Tapi ya semuanya itu berjalan apa adanya, semua kita pertemanan, pokoknya ikhlas semuanya. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini tidak pernah ada konflik lah antar teman-teman. Ya itulah yang membuat kita itu awet silaturahminya, karena ya itulah tidak ada yang saling membebani dan merasa terbebani. Jadi semuanya tetap mengutamakan kekeluargaan, pokoknya yang utama tetap menjaga silaturahmi. Mana ada yang sedang membutuhkan kita bantu ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mana yang ada kurangnya kita mencoba untuk melengkapi. Jadi semuanya saling take and give lah antara kita itu semuanya. Ya sebenarnya niatnya tetap yang penting hidup sehat, menjaga silaturahmi dan berbagi kebahagiaan. Saya sedih-sedih jarang diungkapkan. Padahal ya akeh ya sedih-sedih jarang diungkapkan ya. Jadi kayaknya kok enak banget ya ngomongane. Ini daftar. Monggo kita terbuka Mas. Tidak terus menutup kemungkinan monggo tidak ada pendaftaran selama ini. Tidak ada ketua, sekretaris, wakil nggak ada, bendara nggak ada. Jadi kadang kalau ya bukan tidak semuanya, tidak terus mengeneralisir semua komunitas ya Mas. Tapi kadang ya sebagian komunitas tuh kalau terlalu formal, jadi ada struktur ketua, bendara, sekretaris, itu malah rawan kadang rawan bubar. Terus misalnya ada istilahnya setoran bulanan untuk keanggotaan, itu kadang malah tidak awet. Jadi kita di Latar Sesi ini semuanya berjalan alami aja, pokoknya ada acara ya ayo kita bareng-bareng, ada yang mau nyengkuyung bareng ya monggo, enggak ya monggo kan gitu. Terus ya itulah alhamdulillah sampai sekarang masih utuh, solid pitik. Tapi sangar itu tengah ini beda ya. Lambine wis sangar ya lah. Saka desainnya wis berdarah-darah gitu. Iki perlu dikenal ya kira-kira. Perlu dikenal gitu. Wis terkenal. Tapi aku mau nanya. Kowe namanya apa? Mas. Belum. Iki podcast ini orang yang cah cyclist. Oh. Nak ibu-ibu lagi masak delok podcast kan ya perlu ngerti Mas Dogi. Oh. Sama ngerti ibu-ibu rumah tangga terus tergugah hatinya jadi Kayak mantu. Iki bro. Sing available kuwi. Available mong golek lanang Mas. Mas, maini Mas Bob, wes ngono wae. Jadi ngerti Mas Bob. Tak kira tenanan dikenal iki. Sing tak tanyake malah langsung kuwi ultra diningkrati apa? Enggak Mas Bob. Mas Bob ini kalau teman-teman cyclist sudah pada tahu. Tapi enggak ada salahnya kalau memperkenalkan diri. Nah, terus yang kedua ada yang seru nih. Tagnya Ultra Diningrat ini kira-kira apa Mas Bob? Ya, salam kenal. Saya Bob. Wis ngono tok ya. Ultra Diningrat itu kanca alan. Oh, jalan. Nah, jadi karena saya dari Jogja, dilalah ya, Yogyakarta kan Ngayu Jogarta Hadiningrat, kemudian sedang asik bermain di ultra cyclist, jadi bersepeda jarak jauh, kemudian ingin memperkenalkan bahwa saya adalah cyclist dari Jogja. Jadi tak hubungkannya ke Ngayu Jogarta Hadiningrat. Bukan berbicara tentang strata sosial ini ningrat ini A B C, bukan. Jadi Hadiningratnya
diambil dari filosofi ini Jogja. Hadi nyaman, ning itu ning apa? Di rat itu di bumi. Jadi hamemayu hayuning bawono ceritanya. Nah, tapi kok gambare kok medeni ngene iki, ini adalah salah satu lokasi yang saya datangi di Spanyol. Ini Gurun Gorafe namanya. Gitu. Jadi kok aku mau perjalanan panjang ke Paris dan Spanyol, kayaknya aku harus bikin sebuah cerita deh gitu. Dan memperkenalkan nek wong takon ki opo iki? Oh ya, saya Bob dari Jogja. Dari sini wis kenal. Terus nek arep ngelacak aku ngapa? Tak kasih tahu Instagramku. Makanya sebelum saya berangkat ke Paris dan Spanyol itu saya ngulik sumbu filosofi Jogja, kemudian sumber air di Kali Kuning dan beberapa sejarah Jogja tak sampaikan di Instagram. Jadi pengennya ngepit ya ngepit, tapi budayanya juga Kita bawa. ya, sepeda sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya. Begitu. Seru ya, seru. Mantap. Mantap. Tapi kalau ini saya cermati beberapa waktu yang lalu Mas Bob. Iya. Mas Bob ini erat juga ya sama laler waktu itu, kalau nggak salah apa ya bahasanya, ngomong pertama itu Deyuan sama Chicken itu di jalan kok kayaknya diikuti terus waktu audak berapa ya di 1200 itu kayaknya sama Mas Bob terus ya. Terus sempat ngerekam di jalan, terus ada yang lucu-lucu, padu, seru. Itu memang begitu atau ada tugas dari laler supaya ngawal untuk awalan di audak yang tugas itu enggak ya Mas ya. Tapi organik ya. di jalan. Justru malah Mas Ferdi sama Mas Pandu dulu saya ketemu di 600 dulu. 600 saya ketemu beliau berdua. Kemudian kan saya pengen mencoba nek sepedaan kan auranya nggak kesusu ya. Jadi kita masih bisa komunikasi dengan teman-teman, bisa menikmati. Ya intilah kalau di jalan pace-nya ketemu bareng, ya ayo bareng gitu kan. Sebenarnya daripada ngomong saya seneng ngompori uang sing orang yang cerakku gitu. Katakanlah sama Mas Pandu, ini kalau Mas Pandu nanti beres di 600, teman-temannya yang lain pasti, wih Mas Pandu iso aku ya pengen gitu. Nah setelah Mas Pandu beres kan, setelah itu teman-teman laler lumayan. Iya, Mas, ikut Solo 400. 400 itu ada 9, kemudian 1200 Deyuan sama Mas Chicken ikut ya tak kancane gitu. Ya dilalah kami tinggal sama-sama di Jogja, pace-nya bisa bareng, ya organik aja di jalan. Jadi ngalir nyaman aja. Yo ning PC ora bareng dik Mas. Ngapusi dia kan. Mas ini PC bareng misalnya Saya peyok. Mas Bob ini bar isi loro ya Mas ya? Ya sakit. Karo nganggo ban nyoba 40. Pas 1200. Pas 1200. Kemarin PBB 40 juga tuh. 35. 35. Senang aja Mas saya ketemu teman-teman. Alhamdulillah di Jogja kan pas awal Jogja itu 4 orang gitu. Dan banyak tamu dari luar Jogja kok malah lebih ramai dibanding orang Jogjanya ya. Begitu ada orang Jogjanya, wah kesempatan nih, ayo bareng-bareng begitu. Dan saya kecipratan rezeki laler juga karena sebenarnya kan saya disangoni jersey, kaos juga. Wong bagasi ini ra cukup. Oke, masuk. Selanjutnya kita kembali ke cerita PBB Paris ini. Saya sama Keno ini pengen ceritain pengalamannya waktu gue ke Paris. Monggo mungkin siapa yang mau? Mas Pandu belum keluar. Mas Pandu mungkin dari mulai kalau persiapannya kemarin kami diceritain sama Deyuan, latihannya gimana, terus bagaimana strategi nanti makan, cuaca itu waktu di episode kedua itu udah sedikit banyak diceritakan. Nah, kita ini pengen tahu pada saat keberangkatan itu gimana persiapannya di jalan, di pesawat, sampai di sana itu gimana Mas? Kalau kemarin sebelum berangkat ya pasti latihan ya Mas ya, nyiapin semua kayak peralatan yang mau dibawa karena kan cuaca yang mau dihadapi itu sangat berbeda jauh dengan yang kita hadapi di sini. Jadi perlengkapannya emang benar-benar harus di googling lah, di searching, benar-benar harus riset gitu, harus benar-benar disiapin biar
ya itu nggak jadi hambatan buat kita gitu loh. Kita siap lah intinya buat emang buat PBB ini siap gitu. Cuma emang karena meskipun kita udah nyiapin, udah mempersiapkan semuanya detail gitu kan, ketika sampai di sana, ketika udah jalan ya memang ada hal-hal yang nggak kita kira sebelumnya gitu. Dan itu memang bikin hambatan. Salah satunya kayak kalau kemarin kan, kalau dari Indonesia itu kita mempersiapkannya cuma cuacanya mungkin akan jadi hambatan. Nah ternyata sampai sana ternyata malah rutenya juga jadi hambatan. Oh, rutenya Juga jadi hambatan karena kita nggak kira kalau full bener-bener rolling mas, full rolling. kan waktu itu ceritanya, oh ini flat ya kan? Ya. Elevasinya nggak begitu banyak, kayaknya kok ini ya toh? Karena jadi Sampai angin aja udah diprediksi ya, dari depan. di GPX itu nggak ada yang tinggi. Nggak ada yang tinggi memang. Tekan kono rolling full rolling. 1.200 kilo kan total elevasinya 12 ribuan, berarti per 100 yang 1000. Oh, oke. Terutama kalau siang itu mas, siang jalannya kelihatan panjang, nanjak itu mentalnya ya mana? Kadang-kadang nggak kelihatan aja, tapi di kaki Ternyata berat ya. Oh, Kalau malam tuh nggak tahu, nggak kelihatan, tiba-tiba apa dewi loh. Ning GPX itu nggak ada mas. Mamane ada yang nanjak piro kan ning Lab Pro. Ya. Nggak ada ya mas. Ada masuk segmen. karena terlalu halus gitu mungkin nanjaknya ya. Iya enggak juga, ada tanjakan tinggi tapi dia nggak masuk ke segmen lainnya. Oh, enggak. Ya kadang itu di Indonesia sih juga kadang terjadi sih, nggak semua tanjakan tuh masuk ke klaim segmen, kadang malah sing ora terlalu nanjak banget malah masuk kan gitu ya. Namanya ini datanya mungkin buatan manusia tetap kadang tidak sempurna. Sing sempurna jalannya Gusti Allah ya. Pengajian. Terus Mas dilanjut ya. Jadi itu tadi pertama kalau yang saya rasakan itu rute, memang rute benar-benar di luar apa yang kita siapkan. Terus kalau makanan sebenarnya nggak begitu pengaruh ya kalau saya pribadi. Ya karena laler tuh apa ya? Tidak hambatan. Larang-larang kan larang juga ya. Biasanya orang larang, melu larang tadi rada larang. Terus larang tadi biasa rada larang. Cuaca. Cuaca kalau siang itu bisa sampai 40 derajat. Antara 35 sampai 40, dan siangnya kemarin tuh lebih panjang dari malamnya karena kan kita memang lagi di ujung musim summer, peralihan ke autumn ya, ke musim gugur. Jadi ya masih apa namanya terpengaruh musim panasnya lah. Jadi Pak mulai matahari terbit itu sekitar 5:30 mungkin ya, 5:30, tapi matahari terbenamnya jam 9-an. Jadi maghrib itu jam 9, Isya 10:30, subuh 4:30, zuhurnya itu jam 2 apa ya? 2, asarnya jam 6 sore ya. Jadi dan kalau di sini tuh panas-panasnya srengenge itu kan jam 12, di sana jam 3 sampai jam 6 itu panas-panasnya srengenge itu. Wah, jadi dan panasnya di sana tuh kelembabannya rendah lah. Jadi nggak seperti di sini kan masih agak lembab lah. Kalau di sana benar-benar kering, hampir kayak di Arab lah. Jadi ya itu sangat-sangat menguras energi sekali. Jadi kalau saya kemarin malah lebih mending jalan malam daripada siang. Kalau siang karena ya itu tadi apa namanya, ya nggak ada minimarket di setiap jalan. No, di sini kan ngelah paling sekilo ketemu minimarket atau apa itu Indomaret, Alfamart, di sana nggak ada. Dan kalau di sini kan kita bisa minum elektrolit itu bisa kita temukan di minimarket kayak minuman isotonik, di sana tuh nggak ada. Jadi kadang kalau memang kita persiapannya kurang matang, tidak membawa minuman elektrolit sendiri, ya itu kadang agak repot Mas, karena benar-benar cairan tubuh itu sangat terkuras di siang hari. Berarti ceritanya agak kaget ya, tadi di GPX nggak ada yang nanjak, flat, klaim pro ya tidak ada, terus cuaca
segala macam penyesuaian. Tidak semudah yang dibayangkan. Nah, terus kayaknya COT-nya itu ada dibagi 3 ya, 90 terus 84 sama 80. Nah ini gimana Mas, dari kagetnya itu ngaruh nggak? Oh ternyata tadinya COT 90 itu dipandang oh ini gampang nih gitu, atau biasa aja, ternyata dengan penyesuaian yang banyak tadi gimana itu? Kira-kira mepet banget atau tetap Kalau COT nanti Mas Bob duluan, soalnya Mas Bob COT 80. Dia finishnya di bawah 70 jam. Ya. Udah 67 ya Mas? 69, 69. gimana Mas Bob? Masalah COT 80 ya Mas? Saya 80. Berarti yang paling pendek ya? Iya. Gimana Mas, kesannya Audax 1200 dengan 80 jam? Saya 80 itu, nah kalau nih di sini kan P208 tuh di topi. Nah tuh P208 itu berarti dia row yang P. Kalau saya C018. Jadi aku rombongan ketiga kan A, B, C. Urut abjad. Ya. Paling depannya. Nah aku di C itu 80 jam. Jadi saya udah diwelingi waktu start. Mas Bob hati-hati. Ini koyo balapan gitu. Ah masa balapan? Wong bentuke tua-tua. Wong gede-gede ora masa ya balapan. Aku masih belum percaya. Terus start Indonesia. Kenal dia orang Indonesia. Oh ya oke. Saya aman. Ini kan jadi start itu ada mobil polisi yang buka jalan, terus ada 2 marshal. Nah, kami selama 10 kilo ya Mas ya? Oh. Yang sekitar 10 kilo itu ada parade, jadi nggak boleh melewati mobil. Jadi pace-nya itu di mobil. Nah, di belakang mobil itu pace-nya udah 45, 43, dan itu mobil diincep, apa istilahnya? Dicepi terus. Ditutul terus, ditempel terus. Gitu Mas, sampai CP pertama itu ora kendo Mas. 45, 43 yo. CP pertama berapa? 119, 120. Jadi suasananya wes res banget. Ya, bentuk. Jadi kita ngelihat orang kan, wih iki wong banter iki kan, oke. Di sana udah hilang semua. Orang BB tapi kok banter gitu. Itu banyak. Malah mungkin 60% tuh tua-tua ya, di atas 40 tahun mungkin. Jadi average umurnya Pesertanya. itu 49 tahun. Iya. Dari 8.000 orang average-nya tuh Jadi tua-tua. Mau delok itu pikir wesi. Wah iya. iya Mas. Itu biasa-biasa. Saya mau overspec. Apik Yang banget. paling gaya-gaya mah wong Indonesia gitu. Buat tontonan di sana. Iya. Kayak juga heran. Ya, mereka heran, maksudnya sepeda-sepeda yang mereka biasa saksikan untuk event-event pro, untuk Tour de France atau Giro d'Italia atau La Vuelta, mereka heran kok sepeda seperti itu kok malah dipakai untuk event touring semacam Audax di PBB itu waktu siapa mereka bilang apa nggak sayang sepedamu gitu. Mereka heran gitu. Dan mereka mayoritas walaupun sepeda biasa tapi kemampuannya luar biasa lah, itu yang membuat kami orang Indonesia itu minder karena wah ya kan ini memang beda kelas lah. Ya, mereka luar biasa. Jadi ini 80 jam itu berat. Ya ada di awal rasanya jadi kemerungsung ya karena lihat orang kok digaspol ya, karena kebiasaan kami di sini tuh 1.200 kilo ya santai digowo gitu. Sana kok jadi gesekan ban sama aspal itu denger Mas, kalau di belakang ada yang mau nyelip tuh krak krok wes enggak ada. Padahal di sana itu memang tidak ada gunung yang besar tapi kan rolling gini. Nah wis enggak ditahan-tahan sama sekali sama mereka. Ya alhamdulillah dikasih lancar, jadi finishnya masih di bawah 80 jam kemarin. 69 jam 11 menit. Lumayan. Rekornya tuh 41 jam. Ya, Kemarin tercepat orang Amerika lagi, makanya bingung kan 41 jam ini piye le turu. sempat diragukan turu 41 jam. piye. Ya, tapi akhirnya diupload sama Strava bahwa ini selesai 41 jam. Baru valid itu sekitar seminggu ya setelah baru valid. Oh ya, uang iki. Uang iki memang mampu. Kalau yang 90 jam deh, ceritain deh. Kalau 90 jam COT ya?
Nek COT ya biasa Mas. Nek saya kan dari Indonesia ya 1200 ditemani Mas Bob wis tahu. Tapi ya kalau di sini kan umpamane jalannya apa lurus kan enak Mas. Flat itu latihan wingi flat terus aku ya mekan. Jebule ning kono full rolling ae. Ya peyok. Saya di 600. Peyok ya Mas. Di 600 tuh Mas Pandu sama Ferdi duluan. Udah di brace-nya itu udah 1 jam duluan udah istirahat. Padahal startnya beda berapa? Karena start Beda. atau gimana? Saya start duluan. Oh, malah duluan. Kalau Pandu kan P. Oh iya. Saya M009 itu saya start duluan di brace di 600 tuh berdua itu udah Sudah sampai dulu. udah di 600 udah duluan udah istirahat. Saya 1 jam lah mlebu. Ya yang istirahat kali istirahat ya. Sudah di resto ya. Resto sampai 800 itu masih bersama berdua. Nah 800 itu wah ini aku mikir mamane nek bareng terus aku startin dhisik aku iso mepet under COT ora tak tinggal berdua itu ngepus Pamit mboten ninggal. ora pamit ya pamit aku Voice note. voice note lu mangkat tangi mangkat ora diwaca tak Oh, mereka masih istirahat. Istirahat. Masih tidur. Dilimpe Mas. Dilimpe. Dan niatnya ngono nih. aku sih pikiran gue nek mamane ora dhisik Akhirnya berapa jam? 87 jam Kurang 3 jam. kurang 3 jam Kalau Mas Ferdi 89. 89. Mepet. 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 Ya, 89. Gimana Di? Tertarik? Wes ceritanya wes kesana. Persiapan 4 tahun Mas. Oh iya. 4 tahun no? Bisa loh disiapkan. 4 tahun ini wes lah dikancani Mas Bob ya. Tak kancani. Kancani. Semoga di 2027 itu dari Jogja ada yang ikut PBB juga. Nanti bisa ditemani yang sudah pernah PBB juga. Jadi rencananya sesuk dikancani bareng-bareng terus. Jadi Ultra Jogja ini sing sepedaan nang Jogja kabeh ultra. Jadi Itali itu paling rapi kemarin Mas. Oh, gimana, Jadi Mas, ceritanya? saya jarang mereka lihat sendiri. Biasanya bertiga. Oh. Minimal bertiga. Minimal mereka bertiga. Jadi kayaknya diorganize dengan baik sama Itali. Jersey kembar ya Mas. Kembar gitu terus biasanya 3 orang biasanya sama di bawah semua gitu. Itu solid. Itali, India kemarin solid. Berarti gantian narik Mas? Iya. Kalau tapi ada yang parkir tok. Jadi 1 2 3 iki yang narik di bawah terus gitu. Terus yang peserta terbanyak mana Mas? India. India ya. 250 piro? 400 ya? 400. 271 itu Malaysia. Malaysia. Enggak, manusia. Emang Malaysia sidik 80-an. 80-an kalau enggak salah. Kalau Indonesia berapa? 43. 43 43 itu dikelompokkan di penginapan yang sama. Enggak, ya mayoritas ada di tempat yang sama tapi yang lain-lain yang pisah juga ada beberapa. Di tempat kami enggak, kalau nggak salah 27 orang ya. 27 Di apartemen. Satu lokasi. Ya. Ada cerita apa nih Mas di apartemen itu serunya gimana gitu, terus mungkin kalau makan supaya hemat, masak atau apa, ada cerita-cerita gimana nih? Kalau di apartemen saya itu enak Mas. Jadi satu apartemen itu diisi 6 orang. Jadi saya satu apartemen itu dengan Datya, Mas Bob, sama Wisli, sama Pak Tri dari Jakarta, sama Pak Dendi dari Cibubur. Jadi setiap hari itu kita disuplai sama Pak Dendi sama Pak Tri itu untuk makan, untuk masak. Ngirit ya. Ngirit. Itu termasuk nglaler juga. Mas Bobi tak ajak nglaler juga ya nih. Enak deh. Jadi bagian blonjoy aku karo Mas Bob. Oh. Bagian masak itu Datya. Oh, ya oke. Terus yang bagian ngedit ya berdua itu Pak Dendi sama Pak Tri. Jadi mereka menentukan menunya ya. Iya beneran. Request. Mas Bob pengen daging nih. Nah. Oke. Blonjo aku karo Mas Bob.
Oke, seru ya. Seru sih. Pengen ada anak gratis. Laler internasional ya ngono Mas. Itu gimana di sana dengan jet lag gitu Mas? Tetap bisa ngatur istirahat, persiapan buat besok. Jadi kita itu pas dari hari H start itu 5 hari ya Mas ya? Iya. Lebih awal. Datangnya lebih Tanggal awal. 15 kami sudah di Paris. Di Paris. Oh, eventnya tanggal 20. Terus itu ada penyesuaian olahraga kecil di situ, terus ada goes pra event gitu ya. Ada. Jadi satu kamar tuh kami sepedaan. Alhamdulillah nggak ada jet lag sampai sana. Jadi Dewan pokoknya kalau kita habis masak ngobrol-ngobrol Dewan hilang. Wih, Dewan ngendi gitu kan. Datengin ke kamar terus kerukupan Mas. Jadi selimut putih itu wes udah nggak kelihatan mukanya wes. Kerukut. Bro apa hilang? Ayo. Itu juga hilang. Oh, saya mboten Mas. Nyayal barang. Oke. Berarti solusi makan, solusi tidur itu udah diorganize ya dari sini. Iya. Antisipasi. Kami sempat kok beberapa minggu sebelum berangkat itu latihan mam roti sama Mas Ferdi. Laler roti dulu ya. Roti pentung. Belajar roti di atas sih. Oh, buku itu Paket. Latihan makan ada, latihan sepedaan, ayo. Kalau dari warga di sepanjang jalan itu Mas, itu kan kalau nggak salah rutenya cuma lurus ya, PP gitu ya. Iya, PP. Itu ngelewatin kota-kota gitu ya. Euforia dari penduduk atau sekitar itu gimana? Ini yang ngalami rame banget. Nah itu yang luar biasa, yang salah satunya yang membuat saya berkesan itu adalah antusiasme warga dalam menyambut partisipan PBB ini, peserta PBB ini. Mereka di beberapa sudut jalan tuh menyambut dengan sukacita lah. Ada yang hanya sebatas memberikan support, tapi ada juga yang gelar panganan di depan rumah-rumahnya, menyuguhkan makanan yang bisa diambil sama para peserta dan itu gratis. Ada ya kopi, ada kadang coklat, ada teh, ada air mineral, ada roti-rotian, ada buah, dan ada satu tempat yang saya lihat ya mungkin ada banyak tuh menyediakan whisky. Whisky itu ada kadang, terus ada yang mempunyai mungkin di depan rumahnya ada halaman luas, mereka memberikan tempat untuk istirahat. Nah, ya, luar biasa lah mereka. Dan juga misalnya kita ada trouble dan berhenti di rumah warga tuh, mereka tuh dengan dengan kesadaran diri itu untuk keluar dan menanyai ada apa, ada yang perlu dibantu, walaupun mereka nggak bisa bahasa Inggris, jadi bahasa tubuh saya ada bahasa Prancis dia, karena kan kebetulan yang kita lewati adalah kota-kota urban ya, perdesaan ya mungkin yang mungkin jauh daripada kota besar, jadi jarang yang bisa bahasa Inggris di sana. Jadi pakai bahasa Prancis, walaupun kita jawabnya juga mereka nggak dong, ya mereka tetap mau gitu loh nemani kita, mengambilkan senter untuk mencahayai kita kalau misalnya malam hari ada trouble, terus mengambilkan minum, luar biasa lah mereka itu sambutannya untuk para peserta, membuat kesan lah buat kami semua, dan yang hal seperti itu jarang ditemui di event ultra di Indonesia. Bahkan sampai dini hari itu Mas. Kita Iya, lewat 2-3 pagi. jadi kadang kita lewat di jalan gitu. bahkan lewat di seperti alas itulah, kayak hutan itu ada orang di sini pakai camper van gitu, pakai camper van mereka nungguin gitu loh, karena heran nih luar. Banyak Mas, sebelum malam tuh ada apa? Bapak, anak buka kap mobilnya gelar itu ada juga. Pakai mobil ada yang camper van, Pakai tenda pun ada. Besok kita gitu aja ya. Sebenarnya kalau kita mau rupiah bisa di sana, mana ini tempat warga aja. Nah ini ngomongin tadi di coklat ini, kebetulan malam ini kita disupport sama es coklat nyoh sih, nah nunjuk dulu deh.
Ayo, diminum. Ayo, taruh coklat aku. Mas Bob. Ini kita malam ini suguhan minumannya ini disupport oleh es coklat Nyoh. Dia lokasinya di Jogja bagian utara, sekitar Jalan Magelang ke utara. Instagramnya juga sama, es coklat Nyoh. Di Google Map juga ada, sama namanya. Silahkan dicek. Ini barusan buka. Kalau nggak salah sekarang baru promo buy one get one, murah kayaknya. Rasanya coklat ya Mas? Rasanya kayak coklat. Berarti bukan coklat. Coklat ini sih. Berarti tenang. Silahkan dicoba coklatnya. Kalau yang enak. sepedaan ke sana berarti bisa mampir. Mampir, Jalan Magelang, kiri dikit udah nyampe. Cara omahmu berarti Mas. Ya, atau GrabFood, GoFood ada. Satu lagi di Gimana? malam ini makanan kita enak kok. Sponsornya dari? Sponsornya dari Mentik Wangi. Ini punyanya cyclist juga ya? Iya. Kuat iki. Kuat. Nanti kirimi meneh. Oke ya rame ning kene tok. Dar, iso dar. Ning omah. Ya ning omah cekake dikirimi. Mentik Wangi ini di Gudang KAI. Jadi, Selatannya Kridosono. Ya, selatannya Kridosono. Oh iya. Oh iya. Selatannya Sudosono. Ini menunya nasi bakar. Nasi bakar. Isinya ada macam-macam. Ada apa sih? Ada paru. Oh, itu yang best seller. Oh, no, Mas. Itu ora. Oh. Iwak apa mau ya? Iwak itu. Nah, Tongkol lagi. tongkol ayam. Ayam ada. Ada menu baru katanya, rawon. Oh iya, rawon. Kapan podcast mulai? Iya. Pak Dar, Pak Azra, Bu Iin, ya. Resmi lagi rawon ya besok. Mantap ini semua. Terima kasih buat Mentik Wangi dan es coklat Nyoh. Berarti nek Monggo. Dik. wingi ada 90 ya Mas nek. Hah? Nek Mas Bob ini aku ya urung kok. Wingi sempat istirahat berapa kali Mas? Tidur nggak Mas? Tidur. Nggak ada sejam tapi kayaknya saya tidur. Jadi pengenku, ya saya sebenarnya terprovokasi juga sama itu Pak D di sana kok kuat banget gitu. Penasaran saya, kok ora nontek ya mesin itu. Jadi paling kan di CP itu meja panjang, kursi ya wis gini tok. Sambil nunggu makanan, teng gitu wis jalan lagi. Terus di yang checkpoint yang nanjak itu loh Mas, yang terakhir 1017 apa yang aku dilalah itu pas subuh dan dingin banget. Sing kaya Bogor gitu. Drek ya, drek. Ya itu di situ 15 menit lah neng ini Mas. Jadi dia ada pintu kaca gede, terus ada keset. Nah, kan anget keset. Jadi saya tidur di situ. Di antara Main keset. exit keset. tapi Ya, ada exit. antara pintu gitu. Nah itu hangat tuh, di situ hangat. Jadi rata-rata mereka kalau suasana kayak gitu biasanya ngambilnya di singgung duit ya Mas. ATM. ATM, mereka tidurnya di ATM. Kalau saya di CP. Anak Lili nih. Ya mungkin sekitar satu jam. Jadi aku sambil membayangkan sih karena mereka speednya tinggi terus saya nggak terlalu kencang. Coba nek saya gerak terus apakah akan ketemu di CP itu? Oh dia ketemu. Gitu. Jadi menuntaskan penasaran aja kemarin sebenarnya. Jadi kalau Goeser Indonesia bayangin PBB ini kan seru, sangat susah. Kira-kira latihannya kalau di Indonesia tipsnya gimana Mas? Oh, kowe bolak-balik Jakarta, Jogja, ping 1000. Setelah tahu ya, setelah Ya, tahu standarnya kira-kira piye Mas? supaya Bayangin. mudah itu gimana gitu. Misalnya next ada yang mau ikut itu tipsnya Tanya gitu. suhunya aja. Mungkin minimal goes itu dalam seminggu ya, dari total dalam seminggu mungkin ya 300 kilo lah. Katakanlah kita dalam 7 hari, goesnya 6 hari, naik 300 kilo, tinggal dibagi aja 300 dibagi 6.
Nah, di antara 6 hari ini Ada masih satu fondonya. yang kilometernya tinggi, fondo atau mungkin 200 kilo. Tingginya, elevasinya? Kalau bisa nyari yang ya 100 kilo dapat 1000 gitu lah. Ngambil kalau di Jogja kan enak banget mas. Terus nggak harus jauh-jauh pun sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kalau beberapa tips dari ultra sana itu tidak harus melakukan perjalanan jauh dari titik A ke B, tapi bisa repetisi. Jadi umpamanya nek dari Jombor ke Prambanan, Pakem, balik Jombor lagi itu diulangi 3 kali itu Ngelup. nggak apa-apa. Jadi Sehari. ya tergantung latihannya kapan. Besok pagi mas. Oh, siap. Ngelup aja sudah cukup. Ngelup sudah cukup untuk merasakan perbedaan cuaca. Mungkin bisa di hari Sabtu itu nanti bikin perjalanan besar ya, 150 kilo, 100 kilo. Jadi kan ya gitu kan panasnya di sini, Boyolali, Solo Tigo kan beda, anginnya beda, itu biar untuk belajar itu. Oh iya. Gitu langsung to the point. Besok bayangin Kalau betah melek. Oh iya. Ilmu tidak tidur itu Ilmu itu. sulit itu. Yo latihannya main kartu bengi. Melu rondo. Wah. Nek rondo ora delik atau metu. Wah, itu. Pertanyaan mendasar nih. Biasanya mereka pengen membandingkan. Bedanya audak di Jogja sama di sana apa Mas Pandu? Kalau bedanya mungkin kayak lebih terorganisir ya mas di sana. Organisir dan malah panitianya itu mayoritas ya bisa dibilang sepuh-sepuh. Kakek malah kalau saya bilang kakek nenek begitu malah. Volunteer-volunteernya. Bedanya itu tua. Iya. Tapi sebenarnya itu dari muda dulu. Nanti tua. Nanti tumo. Biomui, iya. Jadi apakah audak itu bagian dari sejarah mereka atau sepeda itu bagian sejarah mereka? Sejak tahun 1890. Iya, udah 100 tahun lebih. Kalau yang PBB ini 80 tahun kalau nggak salah. Ini tahun ke-28. Oh. Gitu. Jadi sudah sekian panjangnya. Siap. Wis dadi panitia apa Mas sepeda anak Yogyo. Sesuk anak putune ade kon ngono. Turun-temurun mas. Nah, justru itu, jadi pengen gawe yang Yojo, Ya. sing Yojo banyak. Ya. Legend. Iya. Akhirnya bisa. Stay terus. Ya, saya punya bayangan sih di Jogja kan kota budaya, Oke. kota ya kota sepeda. Lihat rute Di banyak. sini ya Rutenya banyak. Ini ngerat ya kan. Kita bisa sepedaan enak, orang bisa mendukung di jalan. Oke. Kita bisa ke Merapi kemana di daerah Jogja 1000 kilo bisa nggak? Ya nggak usah begitu besar, tapi suasananya dibikin Ya, seperti dibikin itu yang bisa. oke ya. Karena modalnya Jogja besar mas. Ya. Wong kini kan seneng dongak gitu. Iya benar. Misalnya gini kita di jalan set, monggo mbak, oke mampir lagi sehat gawa. Hati-hati ya. Suasananya itu tuh bisa kita bangun di sini, makanya mungkin kita harus berkolaborasi memang teman-teman di Jogja. Siap. Oke. Jadi audak itu dari Paris. Aslinya. Iya. Tapi terus menyebar di beberapa negara-negara di dunia. Jadi event PBB pun ini syarat kita mendaftarnya tuh kita harus pernah mengikuti event audak di negara asal kita. Misalnya kita di Indonesia ya kita harus mengikuti itu supaya bisa terregister ke event PBB yang 4 tahun sekali itu. Jadi kita syaratnya apa? Untuk pertama pre-register dulu ya. Pre-register itu menggunakan event yang kita ikuti 3 tahun sebelum sebelum PBB ya. 2 tahun kalau. Oh 2 tahun sebelum PBB itu hanya pre-register tok. Booking. Untuk booking slot lah. Booking slot. Setelah itu kita harus setahun sebelum PBB itu ada event wajib yang harus diikuti calon-calon peserta itu sebagai syarat mutlak untuk bisa untuk register resmi dalam mengikuti PBB itu. Dan itu yang wajib itu 200, 300, 400, 600 itu harus wajib. Kalau untuk yang pre-register yang booking itu bisa pakai 1.200, bisa pakai 600, 400 sama 200. Bedanya cuma yang paling panjang jaraknya itu bisa
mempunyai keuntungan daftar lebih awal. Jadi untuk memilih start time-nya itu dia lebih fleksibel lah, karena kan itu waktu startnya macam-macam dari jam berapa? Jam 3 ya? Jam 15 ya paling awal ya? 15. Jam 15 sampai keesokan harinya tergantung COT yang kita pilih itu ya mungkin. Tapi untuk yang setelah itu 600, setelah itu 400 baru 200. Yaitu booking tok urung tentu iso melu ning ora melu yang wajib. Setelah wajib baru kita official register untuk bisa ikut ke dalam event Tapi itu. dari proses ini Mas, dari daftar, nyari visa, nyari tiket, nyari penginapan, sampai pulang lagi kita ke Indonesia, itu hal yang paling susah apa Mas? Golek tiket sing murah. Gue bayar tiketnya. Paling Kadang ya itu karena harga tiket itu kan fluktuatif ya, kadang nggak tentu, kadang jauh-jauh hari bisa jadi lebih murah, tapi dekat kepada hari keberangkatan kadang juga bisa lebih murah lagi, kadang lebih mahal. Jadi kita rajin-rajin aja ngecek harga tiket waktu itu. Tapi yang penting yang utama kan visa. Jadi punya tiket, punya syarat registrasi, punya duit sangu mau visanya ra lolos ya padha wae kan gitu. Paris. Visa Paris. Paris. Ini pakai visa Spanyol dia. Oh, saya bisa Netherlands. Nah, jadi Paris. jadi Paris itu kan termasuk ke dalam anggota Schengen kan. Jadi selama kita apply visa di negara-negara yang termasuk dalam anggota Schengen sih insya Allah bisa masuk. Tapi alangkah lebih baiknya ya kita apply visa sesuai dengan negara yang kita tuju. Karena kadang ada trouble lah sedikit. Ya untung-untungan Mas, tapi alhamdulillah kemarin semuanya lancar. Kadang Ditanya Mas memang. ditanya-tanyanya lebih mendalam daripada orang yang hanya yang langsung mempunyai visa Paris gitu. Jadi ditanya tiket baliknya, terus booking hotel, booking ini. Tiket kami gitu. Gitulah. Jadi ya langkah baiknya yaitu apply visanya sesuai dengan negara yang kita tuju. Ini memang dilalah kepepet ora iso ya baru plan B-nya itu. Tapi ada nggak dari teman-teman ini yang kan dari Indonesia nih Paris mengenalkan diri kalau kita ini orang Indonesia yang jauh-jauh ke Paris itu membawa apa sesuatu untuk mengenalkan Indonesia ke mereka gitu mungkin. Ini beliau nih ahlinya. Kalau maksudnya mengenal ke di perjalanan? Souvenir. Oh ayo. Ya, kemarin bawa souvenir anu Mas, wayang, gantungan kunci wayang cilik-cilik itu. Tuku ning Bringharjo, Mas. Itu dibagikan ke? Enggak, kan ya, itu kan ada masyarakat seneng ngei water. Di pinggir jalan tadi. Nah, itu dia ngasih makanan, minuman tak tukar souvenir. Barter. Ya, Mereka nggak minta. asik ya. Sesama rider kadang-kadang. Nah, kemarin juga misalnya sama rider-rider dari negara mana kadang ya kita kasih. Kemarin diminta dari Brasil itu juga tak kasih juga. Bahkan sampai tukeran jersey pun ada Mas. Oh gitu. Iya. Ya, Jersey saya- antara donor negara itu bisa diajak. Saya juga dikasih jersey kemarin sama teman Malaysia. Luar biasa lah, silaturahmi akbarnya para pesepeda ultra seluruh dunia. Jadi orang kapok Mas, besok tahun ngarep. Ya, kalau saya sih cukup sekali aja. Nanti ke depan insya Allah kalau ada rezeki sehat, rezeki materi mau ikut LEL tahun 2025 itu London, Edinburgh, London itu rencananya. Jadi Insya kalau Allah. di maraton kan ada major maraton di Boston, New York. Ya. Kalau run donor Ultra itu ada cycling. yang di Paris, di London, di Italia dan Miglia beberapa ya, negara. Miglia ya. Tahun depan Miglia. Bisa Itali. menyelesaikan 6 di negara-negara itu seru tuh. Itu terrekod semua ya Mas? Terekod. Jadi kalau di Audak itu kilometer yang sudah kita tempuh selama mengikuti event itu kerekod. Jadi misalnya orang yang edik gitu, pokoknya semua eventnya Audak mau tak ikuti gitu. Ya itu Rekod semua. kerekod. Iya. Ada yang sudah 70.000. 70.000 ikut event Audak. Ya, yang terafiliasi dengan Audak Parisen di Paris. Jadi dia mungkin
ke Italia, ke Jepang, ke beberapa negara dengan totalnya udah sampai 70.000. Saking selone ya. Ada yang PBB sudah ikut 6 kali. Padahal per 4 tahun, spek 6. 25 tahun. Kakek-kakek anaknya tapi sih hajar terus Mas. Wingi nganti ana sik ngepite ngene yo. Wong tua miring, Mas. Miring ngene. Tipe ning ngarepku tipe. Karepe ra Tok joroke. ora ya tipe. Kok balik kemarin wis tipe. Blek ngene iki kan, etel ya. Kemarin pun jenis sepedanya juga aneh-aneh Mas di sana. Jadi ada yang model kayak odong-odong tuh, bikin kayak mobil-mobilan. Ada yang model genjote ning dhuwur, ada yang pakai tandem, ada yang aneh-aneh lah. Jadi kayak apa ya, festival speed lah kayaknya. Ya. Aneh-aneh. Itu kalau nggak salah di F ini sepeda apa sih ini? Spesial bag. Special bike. Oh. Itu macam-macam. Sepeda Macam-macam. 120 Mas yang kayak F. Aneh-aneh. Nek munggah ya rekoso. Nek medhuk ya Monggo delosor ae, Pak. Maneh. Mas Nanung yang biasanya tandem. tandem iso. Oh, tandem ada banyak kemarin. Cocok. Tandem pertama Indonesia sih iso. Iya. Kemarin ada tandem 3, tandem 2 ada kemarin. Mas bro ngono Indonesia tandem. Sejarah Mas Nanung. Sejarah kuwi. Kemarin itu tak beratus itu mau ikut. Wih. Tandem. Wah. Orang ngerti ora sih doyan apa? Tak umumke sisan lagi. Kowe nek tekan PBB wis Indonesia pertama tandem. 4 tahun lagi PR-nya ini. Iso pas. Kemarin itu mau ikut sama Nyonya, tandeman 200. Ternyata pasangannya ini ada acara. Udah kita ngapusi dah. Sepeda bebas berarti ya? Bebas. Check up-nya check up. Pakai seli juga ada. Seli ada. Pakai sepedanya juga tuh berdiri ngejote. Jadi berdiri gini nih. Jadi kayak diinjek gitu loh, cet gitu. Aneh-aneh kok sepeda. Nah, ini sama ini saya pengen tahu. Saya itu selalu penasaran sama fasilitas bersepeda, Mas. Di luar negeri itu, apakah selama di Paris itu semua transportasinya mendukung gitu? Misalnya dari tempat apartemen tadi, Titik start ya. start, terus besok misalnya ada pra-event, di mana lagi mau registrasi ulang itu, apakah sepeda itu mudah dinaikkan ke kereta bis? Ya beberapa ada yang boleh, tapi beberapa ada yang tidak boleh. Jadi kereta yang metro dia disebutnya itu subway, di sini kayak MRT itu kita nggak boleh bawa sepeda. Tapi yang kayak ke tujuan luar kota kayak KRL-nya sana itu boleh. Jadi tapi MRT nggak boleh, dan kalau bis nggak semuanya boleh. Kadang boleh pun cuma 1 sepeda gitu lah, 1-2 aja gitu lah. Jadi enggak ini. Tapi kalau untuk di kota Parisnya itu jalur sepedanya ada, Mas. Jadi dibikinin jalur sepeda sepanjang kota Paris itu ada semuanya. Dan memang rame. Dan memang sepedanya ramai. Jadi mungkin kita start di jeda 1/4 jam itu mungkin ya. Jadi dari kita tempat menginap kan jeda 1/4 jam itu kayak kereta itu ya berhentinya 1/4 jam ya Mas ya. Jadi di kereta tuh nggak banyak. Jadi kowe makan jam piro? Pamane M ini jam 7. Pamane P jam 19.45, jadi ora uyu-uyuan dur makan bareng ngono ora. Jadi dhek wis makan sithik di jeda. Jadi ning kereta ndak banyak banget. Dan di hari H itu warga wis rampung lah umpek-umpekan sama pesepeda itu nggak masalah. Welcome lah. Ora enek sing wedet. Ora enek. Tapi kami sempat ditolak di bis. Nggak boleh masuk karena maksudnya terlalu Banyak. Bareng-bareng. Iya. Jadi maksimal itu 2. Sebenarnya masih bisa ngeyel juga karena di situ jadi memang kalau kesana kudu pinter moco gitu loh. Kudu pinter moco ding. Yo kita Pinter. ada pengetahuan ini oleh ini orang, jadi kita bisa ngeyeli.
Kita yeli wong Indonesia wani ngeyel. Aman. No. Iki ana fotone ini boleh. Oh ya wis masuk bisa. Wani ya. Maton wani wae. Aku udah habis nih, Dik. List pertanyaan. Dewi masih punya? Sebenarnya masih banyak sih Mas. Cuman kita kan terbatas pasti. Oke. Cuman pertanyaanku kemarin tuh aku kan ngefans banget karo Dewa nih. Waduh. Mati Instagramnya ora ini story nih. Nang dia iki iso urip ora ya. Wis urip ora. Ah, saiki aku takok. Ora story apa tuh? Enggak, Wis merah finish. Kan kemarin kan di grup PBB itu kalau umpamanya buat story atau kita ngeluarin HP pas bersepeda itu kalau kena marshal atau panitianya itu kena penalti. Oh, ada rulesnya. Itu ya termasuk bedanya sama yang di Jogja ya. Jogja kan bebas aja. Kalau kelihatannya kalau rule dari sana untuk ke sini harusnya sama. Oke. Untuk apa nih? Keselamatan? Ya keselamatan kita. Kayak mamane kita bersepeda nggak boleh bawa kamera terus HP gitu terus kita kayak Mas Pandu itu malam nggak pakai safety vest. Oh, vest yang nyala itu. Diberhentiin juga. Karena memang semua peserta wajib pakai itu. Ketika malam. Dan kelihatan kalau nggak pakai kelihatan soalnya. Di foto ya, Mbak ya. Difoto ya. Oh. Itu Bibnya. kalau dilaporin ya dia kena penalti 1 jam. Dan jumlah pesepedanya kan 8.000 ya. Jadi mungkin kalau kita kelihatan gini kan ndrawasi nek ninggal koncone jadi memang kita pegang HP ya colong-colongan ya. Aku juga bikin story ya colong-colongan Mas. Wedi sik Penjelasan netizen ya. Asli gue ya. Tapi ning CP lah asline ya, asline ya. Ning CP ra story ta. Kalau saya Mas 120 pertama kan saya narik Mbak Mariska sama sampai meh 200 itu narik duluan ambiar. Malam itu kan malam utama itu sampai 200 ya ambiar. Malam pertama. Kan narik Paling dingin. paling dingin juga. Nah, itu makanya ke 600 itu saya masuk brace itu duluan. Saya 1 jam. Startnya duluan. Kan bisa dilihat dari chipnya toh masuk ke CP itu bisa kok aku di WA itu Arandi kok mlebu CP tak nengke wae ya toh. Lah ngerti ngejot kesel ya. Oke. Terima kasih, Mas. Terus kemarin habis dari Paris, Mas Bob langsung pulang. Spanyol dulu. Spanyol ada event lagi. Ada event. Namanya? Badland. Oh, Badland. Kapan-kapan kita tanya Mas Bob. Ya, betul dah. Khusus oke. Dari Rawon berarti. Rawon. Rawon. Mas Dar. Oke, siap. Monggo ditutup, Mas. Dari namanya kok udah serem ya. Badland. Mungkin sedikit bocoran Mas. Jadi kalau di PBB itu 1.200 kilo road jalan aspal. Kalau Badland itu 800 kilo Gravel. Nanjaknya 16.000, jalannya gravel di pegunungan. Jadi kita nanjaknya di ketinggian 1.400, 1.700, 2.000 mdpl. Itu. Jarak lebih pendek, nanjaknya Elevasinya lebih tinggi, jalannya lebih elek. Jenenge gravel Mas. road. Masuk ini. Aku sempat dengar ceritanya ini. Beliau sampai halu turun bikin dalan. Kalau kemarin ya halu ra kowe si PBB. Lalu enggak ngantuk sampai ke tengah jalan ya. Beberapa kali. bikinnya halu dikir terus. Oh, nek pas finish ya finish PBB ya kesel Mas kowe. Capek. Saya ra pengen kue capek apa pengen membuat ora capek apa Mas hari berikutnya
telepon bojomu apa? Aku pengen ngerti ya sajane. Kok langsung bedline iso. Ora langsung bedline nih. Penasaran. Penasaran aku ya. Kok iso powere Lah turune ora bejaji banget ya Mas, turun ning sofa ya karo aku. Hari terakhir meh pisah karo aku turun ning sofa kok. Ngirit Mas. Karena mau booking apartemen lagi kan bayarnya larang. Saya nunut, Pak Dok, boleh nunut tidur enggak? Tidur di sofa. Jadi hari terakhir tuh Mas Bob arning ning Spanyol ya apartemen diisi wong songo. Banting jejer-jejer ya. Ayo. Kok bar iki kok bedline iso meneh lho. Ya motivasinya bismillah Mas, karena saya dibantu banyak orang sebenarnya. Nek nggak dibantu banyak orang ya dari tiket pesawat saya dibantu, nginep dibantu, makan dibantu. Terus ketemu konco-konco guyupe di sana kayak kalau ada kampung Arab, kampung Cina, kemarin kita bikin kampung Indonesia Mas di sana rame banget. Jadi teman-teman bantu, bahkan kelebihan nutrisi yang ada di Paris itu saya disangoni Mas. Jadi banyak. Jadi ya dibantu segitu banyak orang. Aku ki sopo dibantu itu ya seneng banget ya. Bismillah, rampung, selamat gitu aja. Mantap. Terima kasih para Marvelers. Avenger ngeri. Wes Jogja Ultra. Nah, di sini juga ada tamunya teman-teman Ultra, ada Mas Andi, ada Mas Faisal, Pak Ian, wes. Mas siapa? Mas Anu, calon Ultra. Semoga tayangan ini menjadi inspirasi yang positif, bisa membangun diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih berguna, ya Mas ya. Terus Ultra di Jogja, tadi Mas Bob pengen bikin sesuatu yang keren ya. Nanti kalau ada sponsor yang mau silahkan hubungi langsung. Ayo. Gak apa-apa, kita feel free aja. Terus Saya tuh ini pengen ditutup pakai yel-yelnya lalat. Oh, iki. Tadi kan cuma pelan-pelan. Harus nanti baru celaka. Iya. Sebelum kita tutup, kita jajal dulu dari lalat. Bentangan tuh. Ya cerkap wae do laler. Lihat. Oke, terima kasih atensinya di episode kali ini. Semoga kita ketemu lagi di episode yang lebih menarik lagi. Terima kasih atensinya semua narasumber yang sudah hadir. Terima kasih di studio Celakap. Kita tutup. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celakap. Mani beri, mut jingle. Mani mangan mut dibayar tetap semangat. Ojo semabut. Iya.